Peringatan kecil. Sepulang dari pemakaman Bu Eni, Basir yang sudah membersihkan diri kini menjadi perwakilan warga yang mendatangi Pak Lurah di kantor desa. Ia ingin membicarakan perihal kejadian di desa yang diyakini bahwa Pak Wahyu adalah penyebabnya. Dengan didampingi oleh Karim, keduanya sudah duduk di depan meja Lurah Agus. "Aya naon yu teh? Mau bikin surat apa?" tanya Lurah Agus membuka jaketnya, lalu duduk di kursi yang bisa berputar 360 derajat. Karim dan Basir saling melirik, tangan mereka menyikut satu sama lain. Akhirnya terpaksa Basir yang berbicara karena rekan di sebelahnya memberi tanda bahwa ia tidak berani mengatakan apa-apa. Takut salah pikirnya. "Begini Pak Lurah, kayaknya desa kita teh mulai tidak aman. Lihat kan, Bu Eni saja meninggal dengan tragis. Gimana nasib istri dan anak kita coba? Apa nggak coba lapor pihak yang berwajib? Siapa tahu ulah manusia." Nada bicara Basir tampak menggebu. Kalimat demi kalimatnya diangguki oleh Karim. Lurah Agus menyandarkan punggungnya di kursi. Ia menggerakkan tempat duduknya ke kanan dan kiri. Pria itu mencoba menyimak dulu pernyataan apa lagi yang akan disampaikan oleh tamunya. Hingga beberapa menit menunggu, dua orang tersebut tak lagi berbicara. Masalah Bu Eni memang dianggap tuntas oleh Pak Dokter atas permintaan Bu Ajeng. Ya, beliau hanya ingin almarhumah tenang di alam sana. Namanya juga pemikiran kolot. Kita juga nggak bisa gimana-gimana kan. Jelas Pak Lurah membeberkan ucapan Dokter Hendy saat mereka mengobrol sepulang dari makam. "Tapi mempercuma lapor polisi pun Pak. Sudah jelas ini teh ulah demit. Bu Eni itu ditumbalkan sama Pak Wahyu." Kang Basir sendiri yang mendengar percakapan Pak Wahyu dengan Bakarsun. "Iya kan Kang?" Basir merespons perkataan Karim dengan anggukan. "Betul Pak Lurah, ini teh harus ditindak dengan cepat. Setiap malam teh, hawa desa kita aneh. Apalagi Pak Wahyu sampai merahasiakan sakitnya si Nilam. Patut dicurigai." Jelas Basir. Ia melirik ke arah Karim, lalu memberi tanda lewat alisnya yang terangkat sebelah. Lurah Agus menghela napas. Ia mengubah posisi duduknya menjadi condong ke depan. Tangannya disimpan di meja. Bertaut satu sama lain. "Ya sudah, kita aktifkan lagi rondanya Kang. Biar saling melindungi satu sama lain." Lidah Basir berdecak. Ia kesal karena sang lurah seolah pura-pura tidak mengerti. "Bukan masalah rondanya. Kita ingin Pak Wahyu itu ditindak karena sudah mengganggu keamanan desa. Tidak ada bukti Kang. Jatuhnya jadi suuzon dan fitnah. Kasihan Pak Wahyu. Anaknya masih trauma. Istrinya sakit-sakitan. Lebih baik kita coba untuk berhusnuzon dulu. Manusia tidak ada yang bisa menyangkal dari yang namanya ketetapan Allah." Tangan kekar itu menggebrak meja. Basir merasa kedatangannya sia-sia. Pria itu mulai berdiri dari tempat duduk. Karim sedikit menariknya, meminta Basir untuk sabar. Namun ia mengempas cekalan Karim begitu saja. "Kalau begini teh, kesannya Pak Lurah berat sebelah. Gak mau mendengar masukan dari warga. Pak Lurah gak mau bertindak. Ya sudah, biar kami yang usir mereka dari tempat ini. Minimal si Nilamnya saja yang pergi." Wanita pembawa sial. Sebenarnya hari ini Pak Lurah sedikit kurang konsentrasi akibat kelelahan. Sudah beberapa hari waktu tidurnya begitu minim. Untuk membuat suasana kembali kondusif, ia pun menyuruh Basir untuk duduk kembali. Meminta kedua tamunya lebih tenang sedikit saja. Di luar ruangan Lurah Agus, seorang pria yang memakai topi tengah mengantar kresek berisi makanan. Ia memang dimintai tolong oleh salah satu warga untuk mengantarkan pesanan catering para pegawai desa. Saat Basir berteriak tadi, kebetulan ia berada di depan pintu ruangan Pak Lurah yang kebetulan tidak ditutup dengan rapat. "Kang Punten, bisa ditata di meja nasi boxnya." "Punten pisan, biar nanti Pak Ketua datang. Udah rapi." "Nuhun Kang," pinta salah satu karyawan desa. Pria itu mengangguk. Kesempatan untuknya mendengar apa lagi yang akan dibicarakan oleh kedua pria di dalam sana sampai-sampai Pak Lurah terlihat pusing menanggapi ucapan mereka. "Oke, jadi maunya warga seperti apa Kang?" tanya Lurah Agus. Mencoba berbicara dengan nada lembut. "Bawa kami ke rumah Pak Wahyu untuk melihat keadaan Nilam. Sekiranya gadis itu membahayakan warga, lebih baik asingkan Pak. Mungkin bisa kita pasung di hutan." Karim mulai memberi pendapat. Masukan ekstrim itu membuat si pria bertopi yang menata makanan mengunggingkan senyum. Sengaja ia memperlambat pekerjaan agar tahu langkah apa yang akan dilakukan Pak Lurah sebagai pemimpin desa yang terkenal bijaksana itu. "Untuk cara seperti itu, saya mah kurang setuju. Tapi kita coba nanti ke rumah Pak Wahyu untuk menengok Nilam. Cukup Kang Basir dan Kang Karim jadi perwakilan. Saya harap kalian tidak main hakim sendiri di sana." Jelas Pak Lurah sedikit memberi peringatan. "Setuju. Satu lagi, datangkan Bakarsun. Kami rasa
Dia juga terlibat. Pak Lurah tahu sendiri, dia teh ahli sihir, manusia setengah dukun. Kalimat Basir membuat mata si pria bertopi menyipit. Ada tarikan napas kasar yang ia keluarkan. Merasa obrolan di dalam telah usai, buru-buru ia meninggalkan gedung desa karena masih ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Tidak ada kata permisi, pria itu memilih buru-buru pergi. Setelah banyak hal yang disepakati, dua pria di dalam akhirnya pulang. Mereka akan mendatangi rumah Pak Wahyu setelah sholat Isya karena pada maghrib harus melakukan tahlilan dahulu di rumah Pak Dokter. Akhirnya Kang, kita teh bisa lihat keadaan si Nilam. Jujur saya teh penasaran, ucap Karim saat mereka sudah berada jauh dari gedung desa. Keduanya berjalan di tengah perkebunan kosong, di antara rumput-rumput odat yang sudah begitu rimbun. Biasanya akan dibabat habis oleh para peternak sapi. Karena kesibukan mencari Nilam dan Bu Eni, mereka jadi belum sempat melakukan pembabatan. Memang harus. Basir belum menyelesaikan ucapannya, tetapi Karim tiba-tiba berteriak kesakitan. Seseorang melempari batu dari belakang. Ia memegangi kepalanya yang mengeluarkan bercak darah. Basir yang ikut panik mencari sesuatu yang melukai kepala rekannya itu. Sebuah batu dengan balutan kain putih ditemukan di bawah kaki Karim. Buru-buru Basir mengambilnya lalu melepas kain tersebut. Bau minyak nyong-nyong begitu menusuk. Ia membuang batu, lantas membuka kain yang di dalamnya terdapat sebuah tulisan berwarna merah darah. Paeh, mati, duh Kang. Gimana atuh? Kayaknya eta teh peringatan untuk kita. Karim mulai ketakutan. Ia masih memegangi kepala belakang yang berdenyut. Bajingan, manehek ngancam urang? Sok saya mah tidak takut, teriak Basir. Kang, jangan gitu Kang. Hayu udah. Cepetan kita pulang. Saya mah takut. Ini darah saya keburu habis. Brengsek sia borokoko. Lihat saja. Saya bakalan matiin kamu duluan. Ucapan Basir semakin tak terkontrol. Dengan cepat Karim menarik pria itu agar pergi dari tempat sepi tersebut. Selepas maghrib, Bah Padri baru kembali lagi dari kota. Pria tua itu selesai mendatangi sebuah lahan yang akan dijadikan proyek sebuah apartemen. Sebelum dibangun, tentu harus ada upacara khusus. Supaya tidak memakan korban jiwa. Istilahnya, tumbal proyek, Bah Padri datang bersama asistennya. Sebab tadi siang Hafiz langsung pulang setelah mengantar sang dukun menemui bos proyek. Seperti janji Bah Padri, ia akan membawa Nilam malam ini ke sebuah tempat khusus untuk dimandikan oleh air suci. Pria itu mengklaim, sukma Nilam akan kembali pada raganya. Gimana Bu? Apa setelah saya tinggal? Nilam teh kerasukan lagi, tanya Bah Padri saat semua sudah kembali berkumpul di kamar. Alhamdulillah enggak Bah. Saya teh berharap Abah memang dikirim untuk menolong anak saya. Bu Rosidah melirik putrinya yang terbaring di ranjang, menatap wajah pucat dengan lingkar mata hitam. Sejak kerasukan, kuku Nilam yang copot akibat gigitan kembali tumbuh, namun menjadi panjang dan hitam pekat. Ada wajah berseri yang ditunjukkan Hafiz serta indah. Akan tetapi, wajah ketus justru diperlihatkan oleh Nur dan Bagas. Sedangkan Pak Wahyu hanya pasrah, duduk di kursi tanpa mengeluarkan kata apapun. Kalau begitu, kalian setuju Nilam saya bawa pergi? Tenang saja, ada Kang Hafiz dan Neng Indah yang mengawal saya kalau kalian tidak percaya. Setelah ini, Nilam akan pulang dengan selamat. Perasaan berat dirasakan oleh Bu Rosidah. Ia menoleh ke arah Pak Wahyu, tetapi sebagai kepala keluarga, justru tidak ada keputusan yang tegas. Dengan satu tarikan napas, Bu Rosidah berkata, demi kesembuhan Nilam, saya serahkan pada Abah saja. Hafiz tolong jaga adik kamu ya. Dengan membusungkan dada bangga, Hafiz menjawab, tentu saja Bu. Apa saja akan saya lakukan untuk keluarga ini. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Nilam, jangankan warisan, kamu akan Bapak habisi Hafiz. Akhirnya kalimat itu tercetus dari mulut Pak Wahyu. Pria itu bangkit dari tempat duduk, lalu pergi menuju ruang tamu untuk membuka pintu agar memudahkan Bagas dan Hafiz membawa Nilam ke mobil. Wajah Hafiz merah padam. Niatnya ternyata terendus oleh sang mertua. Amarah yang bergejolak itu harus ia tahan dahulu. Sebentar lagi, semua akan terwujud. Ia dan Indah akan menikmati hasilnya. Tanpa menunggu lama, kedua menantu Pak Wahyu langsung mengangkat tubuh Nilam, memasukkannya ke mobil yang dibawa oleh Hafiz. Lagi-lagi, Bah Padri meyakinkan keluarga Pak Wahyu kalau semua akan berjalan dengan baik. Ia mengaku, sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia hitam seperti ini, bukan hal baru untuk mengobati orang yang kerasukan. Setelah selesai berbasa-basi, mereka segera berangkat. Hafiz sebagai supir, Bah Padri di depan. Nilam dibaringkan di belakang, ditemani oleh Indah. Sementara itu,
Asistennya membawa motor karena tidak mungkin ditinggal begitu saja. Mobil sudah keluar dari halaman. Bu Rosidah langsung masuk. Ia ingin membantu berzikir dari rumah supaya proses penyembuhan Nilam dilancarkan. Begitu juga Nur. Ia mengajak bapaknya yang sedari tadi murung untuk masuk rumah karena takut kesehatan pria itu terganggu. Berbeda dengan Bagas, pria itu masih berdiri di luar. Ia merogoh saku celana, mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Siapa lagi kalau bukan Ridwan? Tak perlu menunggu lama, Ridwan langsung mengangkat telepon. Ia mengabarkan kalau sedang bersiap-siap menuju rumah Pak Dokter untuk acara tahlilan. Kenapa Gas? Nilam dibawa pergi oleh Hafiz sama dukunnya. Entahlah, perasaan aku gak enak Wan. Si Hafiz itu otaknya agak kurang waras. Jawab Bagas sedikit berbisik, takut jika mertuanya mendengar. Oke paham, kita ikuti mereka. Aku berangkat sekarang. Mereka pasti belum jauh. Tunggu di persimpangan. Kita berangkat pakai mobil bapak. Telepon terputus. Bagas langsung meminta izin pada Nur untuk mengurus pekerjaan. Cepat-cepat ia pergi, menunggu Ridwan di tempat yang sudah disepakati. Bagas yakin mobil masih bisa disusul. Ia pun sudah hafal plat nomor kendaraan roda 4 itu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.